Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Dengan segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami boleh kembali datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama Tuhan dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Dan terlebih kami juga boleh menikmati akan berkat firman-Mu Bapa. Karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat campur tangan-Mu, penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami sepekan yang sudah kami lewati. Kami boleh merasakan akan tuntunan-Mu Tuhan, akan kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan juga Tuhan, kemampuan dan kekuatan Tuhan di dalam kami menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah Tuhan. Engkau selalu memberikan kami pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan akan campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan akan anak-anak-Mu Tuhan yang belum tiba di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan percepat langkah mereka Tuhan, supaya boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersekutu memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan seluruh ibadah ini Tuhan, baik ibadah raya maupun ibadah anak-anak di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan pimpin akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, Kau juga urapi Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi tuntunan, dan juga boleh menjadi teguran di dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya ya Bapa, supaya kami boleh benar-benar hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, baik itu WL, para singer dan pemain musik, usher kolektan, dan juga untuk tim multimedia serta guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi, mau pakai setiap talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Dan kini kita juga telah memasuki minggu ketiga di bulan Januari tahun 2024. Apapun yang menjadi keadaan kita sekarang ini, baik itu baik ataupun buruk, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Sebentar kita akan mengangkat pujian. Biarlah melalui pujian ini kita dapat semakin memiliki hati seperti seorang hamba yang mau taat dan setia. Biarlah kita memiliki hati yang terus menyembah. Yes. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita akan mengatakan, tidak ada satupun yang kita bawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku
Yesus. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami Tuhan telah diperkumpulkan kembali Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus, di rumah-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus kami dapat mengarahkan hati pikiran kami Tuhan sepenuhnya Tuhan Yesus hanya tertuju Tuhan kepadamu. Kami akan membawakan segala pujian. Biarlah puji-pujian ini ya Tuhan Yesus dapat menjadi ya Tuhan Yesus dupa yang harum ya Tuhan. Dan tentunya Tuhan Engkau layak Tuhan untuk menerima segala pujian dan hormat bagi kami. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan Yesus di hari ini. Dan tibakanlah Tuhan jemaat-Mu yang mungkin sekarang ini masih menuju tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, ada sukacita. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan kita yang mulia telah turun ke dunia untuk menghapus segala dosa kita. Dan marilah kita mengimani bahwa kita tidak akan hidup bagi dunia ini lagi. Kita tidak akan kompromi, sebab hidup ini adalah untuk Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan, amin. Tuhan yang mulia,
nama Tuhan. Kasih Tuhan telah menemukan kita, telah menyelamatkan dan memulihkan kita. Kita tidak akan berhenti untuk memuji dan meninggikan namanya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita, sebab tidak ada yang tersembunyi baginya. Biarlah kita dapat menjadi pribadi yang tetap setia. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
pagi hari ini. Kalau kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tatkala kami berjalan dalam lembah kekelaman, kerikil-kerikil tajam, bahkan beban berat yang menindih kami tetap masih bisa melangkah melewatinya oleh karena kekuatan, kemurahan, dan kuasa Tuhan atas kami. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu hidup setia dan terus berjuang sampai akhirnya, sampai titik akhir hidup kami, dan kelak kami akan berjumpa dengan Engkau dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi bibir mulut hamba-Mu, bahkan seluruh keberadaannya Engkau pakai sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan urapi setiap jemaat yang mendengarkannya sehingga firman ini sungguh-sungguh akan memberkati kami. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan, menyuarakan kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang akan menguasai hati, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan membaca banyak ayat dari Kejadian pasal 37 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-46. Tapi kita akan mengutip beberapa ayat dalam khotbah ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-45. Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan membaca ayat 38, Bapak Ibu akan membaca ayat 39. Kita akan membaca perikop ini secara bergantian. Adapun yang menjadi judul dari perikop ini adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa, ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para saya baca dari ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Engkaulah menjadi penguasa, menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat, menyaksikan orang sedang berada dalam titik puncak dalam karirnya, ataupun sedang menikmati keberhasilan dalam hidupnya, karena mereka telah meraih apa yang mereka cita-citakan, mereka hidup nyaman, hidup berkecukupan, bahkan mereka memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengagumkan mungkin di mata manusia oleh karena apa yang mereka punya dan apa yang mereka miliki. Wajar kalau kita kemudian berespon secara kagum-kagum dan berkata luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kekaguman yang diraih oleh seseorang, barangkali kita tidak pernah tahu sebenarnya bagaimana mereka meraihnya.
Tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan apa yang mereka hadapi sehingga mereka sampai kepada puncak keberhasilan tersebut. Kalau kita mencoba untuk membaca kisah-kisah ataupun biografi dari orang-orang yang sukses, banyak dari antara mereka bukan dari keluarga yang hebat, bukan dari keluarga yang berpendidikan, bukan dari keluarga yang berkecukupan, sebab mereka memiliki latar belakang yang sulit, ekonomi yang susah, bahkan keluarga yang tidak baik-baik saja. Tetapi meskipun mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh dunia, mereka tidak kehilangan pengharapan dan semangat hidup, tetapi mereka terus berjuang untuk meraih mimpi-mimpi dan pengharapan mereka dalam hidup mereka. Meskipun mereka harus jatuh bangun, tertatih-tatih dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, kesulitan maupun godaan, mereka memilih untuk tidak kalah, tetapi mereka terus berjuang. Bahkan meskipun mereka tidak memiliki privilege dan tidak ada ordal orang dalam yang dapat membantu mereka, yang dapat membackingi mereka, ataupun mungkin mensupport mereka, itu pun tidak membuat mereka kehilangan semangat. Sebab mereka ingin meraih mimpi dan harapan-harapan mereka. Dalam Alkitab, saya kira salah satu tokoh yang sangat inspiratif dari zaman ke zaman adalah seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana tidak? Karena kalau kita memperhatikan kehidupan Yusuf, maka ada mungkin satu kalimat pendek yang bisa kita catat dari sejarah hidupnya. Bahwa keberhasilannya dicapai dari zero to hero. Dari seorang yang nol, tidak memiliki apapun, tidak ada kebanggaan apapun, tidak ada kesenangan apapun, tetapi menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Keberhasilan Yusuf tidak diraih dengan cara mudah, tetapi melalui proses yang panjang dan masalah demi masalah yang harus dia lalui. Tetapi toh akhirnya ketika dia mampu melewati itu semuanya, dalam pembacaan kita Alkitab mengatakan, maka Firaun mengangkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir dan tidak ada seorang pun yang boleh bergerak tanpa seizin dari Yusuf. Bahkan Firaun mengatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan dia berkata bahwa engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dan kalau kita mencoba menelaah lebih dalam, peristiwa ini tidak masuk akal. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau dilihat dari sudut pandang dan hitung-hitungan logika manusia. Mengapa demikian? Karena memang kita melihat yang pertama, dia bukan orang Mesir asli. Atau boleh mungkin dikatakan pada zaman ini, dia bukan orang pribumi yang pantas untuk mendapatkan jabatan ataupun kekuasaan sebesar itu. Bahkan baru saja dia keluar dari status sebagai seorang tawanan dari penjara sebelum dia diperjualbelikan. Setelah dia diperjualbelikan menjadi seorang budak. Dari latar belakang ini, baik dari latar belakang ekonomi, keturunan, maka sesungguhnya ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak masuk akal dapat dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk mencapai posisi puncak dan keberhasilan yang dimiliki oleh
Yusuf, maka dia harus melewati proses yang sangat panjang. Godaan demi godaan, tantangan demi tantangan, dan kesulitan demi kesulitan. Saya mencoba mengelompokkan 3 godaan dan tantangan yang dihadapi oleh Yusuf hingga sampai kepada puncak keberhasilannya. Ya, saya mencatat secara garis besar 3 godaan, tantangan, kesulitan yang menghadang Yusuf sampai kepada tahta kekuasaan dan keberhasilan sepanjang hidupnya. Yang pertama adalah godaan penderitaan. Rasanya dalam hidup kita tidak ada seorang pun dalam hidup ini tidak mengalami tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan mungkin sakit penyakit. Dan tantangan, persoalan, kesulitan itu bisa menyebabkan hidup kita menjadi tidak lagi berpengharapan, kita memutuskan untuk kalah, lalu kita tidak berbuat apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Tetapi godaan penderitaan itu ternyata tidak membuat Yusuf untuk berhenti, lalu kalah, pasrah, menerima kenyataan. Dan kalau saya melihat Bapak Ibu, paling tidak ada 4 godaan penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf. Yang pertama adalah dia dibenci, dibully oleh saudara-saudaranya karena mereka iri kepada Yusuf karena diperlakukan sebagai anak emas. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yakub memperlakukan Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kita tahu bahwa Yusuf itu lahir dari seorang wanita yang sangat dicintai oleh Yakub, dan untuk mendapatkan wanita yang dicintai ini, maka dia harus bekerja selama 14 tahun. Dan sebelum itu terjadi, maka dia menikahi kakaknya Rahel. Namanya siapa ya? Lea. Yakub mendapatkan anak dari Lea, lalu kemudian juga mendapatkan anak dari 2 gundiknya bernama Silva dan Bilha. Tetapi ternyata sampai beberapa tahun pernikahan Yakub dengan Rahel belum mendapatkan anak. Dan akhirnya di masa tuanya Rahel mengandung dan melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Oleh karena Yusuf adalah seorang yang dilahirkan dari wanita yang sangat dicintainya, dan untuk mendapatkannya pun dia harus rela berkorban, menjaga kesetiaannya, dan bahkan dilahirkan di masa tua istrinya. Sehingga dia memperlakukan anak yang satu ini berbeda dengan yang lain. Dan ternyata itu menimbulkan kebencian dan iri hati dari saudara-saudaranya. Oleh karena mereka iri dan benci dengan sikap dan perlakuan ayah mereka, sehingga seringkali mereka membuli Yusuf. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangankan keluarga yang membuli. Teman kita aja membuli kita, kita sudah kecewa, kita sakit hati. Ada banyak orang menjadi korban, menjadi stres, bahkan mereka menjadi orang yang kehilangan akal oleh karena mereka mendapatkan bulian-bulian yang sangat menyakitkan. Tetapi itu penderitaan yang pertama yang dialami oleh Yusuf pada saat dia berada di tengah-tengah keluarganya. Seharusnya keluarga adalah orang-orang yang memberikan support, orang-orang yang memberikan dukungan, orang-orang yang memberikan kekuatan kepadanya. Tetapi toh dia justru disingkirkan. Bahkan bukan hanya itu. Tatkala Yusuf disuruh oleh Yakub untuk menemui mereka dalam pekerjaan mereka menggembalakan kambing domba. Karena sikap iri dan kebencian mereka, sehingga mereka mengikhtiarkan, membuat rencana jahat hendak membunuh Yusuf. Tetapi ternyata oleh karena ada ketidaksepakatan di antara mereka, lalu kemudian Yusuf dilemparkan ke sumur kering, sumur berair. Saya percaya sumurnya itu bukan sumur yang dangkal. Karena kalau maksudnya bukan sumur yang pendek begitu. Kenapa? Karena Yusuf sudah berumur belasan tahun, ya 17-an tahun, dia bisa memanjat. Dia bisa mungkin melakukan buat tangga. Tetapi saya percaya itu adalah sumur yang dalam. Kenapa sumur yang dalam? Karena memang di Timur Tengah untuk mendapatkan air, orang tidak mungkin membuat sumur yang dangkal. Pasti sumur itu adalah sumur yang dalam dan tidak dicatat berapa dalam, berapa meter. Dan mereka kemudian melemparkannya ke dalam sumur. Ternyata
Tidak sampai di situ. Lalu kemudian mereka memperjualbelikan Yusuf sebagai budak. Dan akhirnya tibalah Yusuf di rumah Potifar dan bekerja sebagai seorang budak. Dan kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di sana. Setelah Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakannya Tuhan membuat berhasil. Dan Alkitab mengatakan dalam pasal yang ke-39. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dia cakep, ganteng, menarik perhatian. Punya kualitas sebagai seorang pria yang mungkin disukai oleh para wanita. Dan membuat istri Potifar menjadi terpesona. Sehingga setiap hari istri Potifar menggoda dia. Tetapi Yusuf tidak terjebak dengan rayuan gombal istri Potifar. Akhirnya dia difitnah lalu dilemparkan ke dalam penjara menjadi seorang narapidana. Saya tidak panjangkan Bapak Ibu, tetapi ini adalah penderitaan yang sangat sulit. Dibenci, dibully, dilemparkan ke sumur, diperlakukan seperti barang dan dijadikan sebagai budak. Lalu kemudian dia mendapatkan fitnahan yang keji, dituduh hendak memperkosa istri Firaun. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam jeruji besi, menjadi seorang narapidana, seperti seorang penjahat. Barangkali persoalan ini saja pun membuat seseorang sudah begitu sangat berat. Tetapi kemudian kita lihat di sini, itu penderitaan yang pertama. Ya. Godaan yang pertama adalah godaan penderitaan. Tetapi kemudian ada godaan yang lain. Godaan yang kedua adalah kenyamanan dan seksualitas. Ya, kenyamanan dan seksualitas. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 39 ayat 6b sampai 10, kita perhatikan sejenak. Kejadian 39 ayat 6b sampai 10. Itu merupakan kisah dari bagaimana istri Potifar terus menggoda dia. Dan padahal pada saat itu dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Istri Potifar pun memiliki seorang suami penguasa. Tidak kurang sesuatu apapun. Dan di sisi lain, Yusuf sudah mendapatkan privilege. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia sudah mendapatkan privilege, kenapa? Karena ada seorang wanita yang mengagumi dia. Bahkan Firaun pun memberikan seluruh kepercayaan kepada Yusuf. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak diserahkan kepada Yusuf kecuali istrinya. Jadi ada kekuasaan. Dan kalau diberikan kepercayaan sepenuhnya seperti itu, artinya maka dia sudah punya kehidupan yang nyaman. Betul ya? Dia sudah punya kehidupan yang nyaman. Enggak mungkin dong keluarga yang mempercayai dia, wanita yang terkagum-kagum dengan dia, lalu kemudian membiarkannya hidup kesusahan, hidup kesulitan, ataupun hidup dalam kekurangan. Tetapi justru saya berpikir ketika istri Firaun terkagum-kagum kepada dia, maka dia memberikan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati Yusuf, untuk menggoda Yusuf, untuk mungkin mempengaruhi Yusuf supaya tertarik ke dia. Dan tidak jarang ada banyak pria-pria seperti itu. Secara tidak sengaja Bapak Ibu, saya lupa itu ada channel YouTube, itu mewawancarai podcast dengan seorang pria muda. Dia bawah 30-an tahun, penampilannya oke banget dan kelihatan memang kayak borju. Nah dalam wawancara itu kemudian mau diulik adalah bagaimana kehidupan dia. Kok bisa dia memiliki fasilitas yang seperti sekarang, penampilan yang oke. Ternyata dia dirawat dan dipelihara oleh tante-tante. Lalu ditanyakan, loh kenapa kamu mau dipelihara oleh tante-tante? Karena semua apa yang saya mau dia bisa turutin. Saya minta pakaian dibeli, saya minta sepatu dibeli, saya tinggal di apartemen dibayarin.
Dan dengan kenyamanan ini, maka dia pun rela menyerahkan dirinya menjadi peliharaan tante-tante. Dan ini adalah godaan kenyamanan dan seksualitas. Berapa banyak orang kemudian memperjualbelikan harga dirinya, memberikan kehidupan sepenuhnya kepada orang lain demi kesenangan dunia ini, demi kenyamanan. Tetapi Yusuf tidak tergoda dengan hal ini. Dan dia justru dengan tegas menolak godaan kenyamanan dan seksualitas itu. Dengan cara apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Coba kita bayangkan ya. Seorang muda yang punya latar belakang sekarang kehidupan sulit. Makan pun susah. Apalagi dia sudah dibuang menjadi seorang budak. Budak tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Dia hanya bekerja dan hidup untuk tuannya. Dan dia lakukan itu dengan sebaik mungkin sehingga dia mendapatkan kepercayaan. Dan sekarang kepercayaan itu didapatkan dan kehidupan nyaman dia dapatkan. Lalu kemudian ada tawaran kesenangan seksualitas. Tetapi ada dua hal yang menyebabkan kenapa Yusuf dengan tegas dan tanpa kompromi menolaknya. Yang pertama adalah Alkitab mengatakan ayat 7 sampai 8 pasal yang ke-39. Karena ia takut akan Tuhan. Karena ia takut akan Tuhan. Sampai ayat yang ke-10. Karena dia juga tidak mau berkhianat kepada majikannya. Kita lihat Bapak Ibu. Luar biasa ini. Ayat yang ke-7 sampai 10 saja kita baca. Pasal 39. Ayat 7 sampai 9. Jawaban dia sajalah yang kita perhatikan. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Ini bentuk ketegasan yang pertama. Dengan bantuan Tuhanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Ini yang pertama. Dia tidak mau mengkhianati tuannya. Dia tidak mau mengkhianati majikannya. Dia tidak mau mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepada dia. Orang yang memberikan kekuasaan kepada dia. Orang yang memberikan tempat buat dia. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di perusahaan, mungkin juga di tempat lain. Mereka diberikan kepercayaan, mereka diberikan kekuasaan. Tetapi ketika mereka memperoleh kepercayaan tersebut, mereka menyalahgunakannya. Demi untuk kepentingan diri sendiri. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan seseorang. Dan seseorang ini saya kenal dengan lama. Dan dia lagi sedang bersama dengan seseorang wanita. Wanita ini juga saya tahu latar belakangnya siapa. Dan saya tahu juga keluarganya. Tetapi kemudian si wanita ini dipecat dari kantor. Tapi dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu setelah dia dipecat, bukan hidup susah, tapi apa yang terjadi? Dia bisa beli rumah, dia bisa buka usaha, dia hidup dengan berkecukupan, bahkan bisa membeli anjing dengan begitu sangat mahal. Terus kemudian dalam pembicaraan itu ada satu kesimpulan yang saya dengar, dia pandai dalam tanda petik memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena selama ini dia adalah pegang keuangan, kasir, lalu kemudian juga memberikan makan karyawan, belanja. Jadi dari situ dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi kepercayaan yang dia didapatkan itu disalahgunakan untuk korupsi dan mengambil keuntungan perusahaan. Nah, itu sering kita dengar Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dia mencoba menjaga integritasnya. Harga dirinya tidak dapat dibeli dengan kesenangan duniawi dan seksualitas.
Dengan tegas dia menolak karena dia tidak ingin berkhianat kepada tuannya, dan yang utama adalah karena dia takut akan Tuhan. Ayat yang ke-9 bagian akhir dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melakukan kejahatan ini di mata Tuhan? Dia mampu menghadapi godaan, kenyamanan dunia, dan tawaran seksualitas. Karena dia takut akan Tuhan. Ini sangat berbeda dengan kisah Daud. Ketika Daud menjadi seorang penguasa, berada dalam puncak kesuksesannya. Walaupun dia sudah punya istri-istri, karena istrinya juga ada beberapa, tetapi ternyata masih tergoda dengan kemolekan Batseba. Alkitab mencatat ketika dia berada di suatu rumah, mungkin dilihat kali di samping rumahnya itu ada rumah kecil, kayak di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kan ada apartemen, gedung-gedung pencakar langit, tapi di sebelahnya ada rumah kecil. Ya, mungkin pada zaman itu terjadi seperti itu. Ketika dia berada di suatu rumah, lalu kemudian dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Dia memperhatikan kemolekan dari Batseba. Ternyata godaan itu tidak mampu dia tolak. Karena pada waktu itu dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan. Sehingga dia mengambil Batseba menjadi selingkuhannya, menjadi Will. Tetapi kemudian oleh karena perbuatan jahatnya itu, perselingkuhannya, Batseba kemudian mengandung anaknya. Dia tidak kepingin itu terbuka, diketahui oleh banyak orang, melahirkan dosa lagi. Lalu dia suruh Uria pulang ke rumah. Supaya orang berpikir bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Uria. Ternyata dia tidak berhasil. Lalu dia menempatkan Uria di barisan terdepan dalam peperangan sehingga terbunuh. Mati. Dan dia berpikir aman. Tidak ada masalah lagi. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dan mengingatkan Daud. Akibat godaan yang tidak bisa dihadapi oleh Daud, penderitaan demi penderitaan terjadi dalam keluarganya. Penderitaan apa? Anak yang dikandung Batseba dari perselingkuhan itu meninggal. Lalu terjadi lagi huru hara dalam keluarga itu. Amnon memperkosa Tamar, adiknya sendiri, adik tirinya. Lalu Absalom kemudian mengadakan kudeta. Ada huru hara di situ. Dosa itu memang fatal. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Yusuf menang atas godaan, kenyamanan hidup dan seksualitas. Ada berapa banyak tokoh-tokoh di dunia ini, termasuk tokoh-tokoh agama yang kemudian hancur hidupnya oleh karena godaan, kenyamanan seksualitas. Itu sebabnya kita harus perlu menjaga hati dan pikiran kita supaya kita hidup takut akan Tuhan, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, godaan yang ketiga, saya mengatakan tadi saya hanya mengelompokkan 3, sebenarnya itu bisa diperinci lagi banyak Bapak Ibu. Godaan yang ketiga adalah godaan kekuasaan. Ketika Yusuf sudah berada di puncak kekuasaan, dia mampu melakukan apapun. Coba kita lihat Bapak Ibu pasal 45. Pasal 45. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita tidak perlu baca semuanya. Tetapi saya baca ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan keempat. Ayat 2 sampai 4. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yang ketiga adalah godaan kekuasaan. Biasanya kekuasaan itu rentan untuk disalahgunakan. Ya, kenapa rentan disalahgunakan? Karena memang dia punya akses ke semua lini, bidang kehidupan ataupun mungkin sendi-sendi kekuasaan. Barangkali sebagai satu contoh, sekarang ini lagi ribut persiapan pemilu Bapak Ibu. Yang salah satu yang diributkan itu adalah bagaimana kelompok kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi rakyat dan masyarakat dengan berbagai macam cara termasuk cara-cara licik supaya memilih paslon mereka. Perangkat-perangkat desa dikumpulkan. Bahkan para pejabat-pejabat di daerah yang baru-baru ini mungkin kita dengar ada di daerah Sumatera Utara. Jadi mereka dikumpulkan seluruh pejabat-pejabat menggunakan dana desa dibagi-bagi demi untuk memenangkan satu paslon. Mereka menggunakan polisi, mereka menggunakan ini, tuduhan-tuduhan itu muncul. Dan memang itu sudah menjadi umum kita dengar dalam dunia politik. Demi untuk mencapai tujuan mereka, kepuasan mereka, hawa nafsu mereka, mereka memutarbalikkan kebenaran. Sebagai contoh, sekarang ini sebentar lagi akan digelontorkan dana desa dan apa itu sumbangan apa namanya? Bansos dan BLT, ada 2 katanya, Bansos dan BLT. Lalu sudah ada menteri yang berkata, ini dari Pak Lurah, gitu. Ini dari ini, dicatat di situ namanya. Nah, itu hal-hal yang umum kita lihat, kita perhatikan terjadi di mana-mana. Dan tentu itu memuaskan hawa nafsu seseorang. Ya, untuk memuaskan keinginan, nafsu mereka, ambisi mereka untuk mendapatkan kekuasaan sehingga apapun cara yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka, memuaskan nafsu mereka. Nah, ketika Yusuf berkuasa, kemudian terjadi kelaparan di seluruh negeri bahkan sampai ke tanah Kanaan. Dia berada di Mesir. Itu jauh banget loh Bapak Ibu. Dan Yakub merasakan kesulitan yang sama. Karena memang 7 tahun kelimpahan harus dikelola dengan baik. Dan kemudian terjadi berikutnya 7 tahun kelaparan. Mungkin 7 tahun kelimpahan itu Yakub dan keluarganya tidak mempersiapkan diri. Karena tidak ada ahli. Tidak ada Yusuf di situ. Karena Yusuf sudah diutus ke tempat lain oleh Tuhan. Ya, mereka tidak pernah berpikir akan ada kelimpahan 7 tahun dan akan ada kelaparan 7 tahun. Mereka tidak punya manajemen yang baik karena mereka tidak mengerti itu. Mereka tidak mempersiapkan itu. Mereka tidak mengantisipasi itu. Dan akhirnya Yakub berkata, pergilah kalian ke Mesir. Beli makanan di sana. Nggak tahu kenapa kau disuruh di Mesir. Kenapa nggak ke Yaman. Kenapa nggak ke Indonesia. Gitu kan. Tapi disuruh pergi ke Mesir. Berangkatlah mereka, kakak-kakak Yusuf semua. Berapa orang kakak Yusuf ya? Berapa orang kakak Yusuf? Berapa? 10 ya? Iya, 10. Termasuk di dalamnya ada 1 wanita. Kan mereka ada berapa? 13. 12 laki dan 1 wanita bernama Dina. Nah, jadi berangkatlah kakak-kakaknya semuanya. Ketika sampai di sana, dilayani Yusuf dengan baik. Saya tidak panjangkan, Bapak Ibu nanti baca. Dilayani dengan baik walaupun dia ada trik-trik permainan di sana. Ya. Sampai 2 kali.
Rupanya mungkin ketagihan kali ya mereka ini. Karena memang udah gak ada makanan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus pergi ke sana. Dan ini memang berada dalam rancangan Tuhan. Ya, itu sebabnya Yusuf mengatakan, untuk memelihara kehidupanlah Allah telah mengutus aku ke tempat ini. Dan ini kali yang ketiga mereka pergi ke Mesir. Nah, ternyata ketika kali yang ketiga ini, Yusuf sudah tidak tahan lagi untuk membuka jati dirinya. Sebelumnya kan dia sudah bermain game dulu ya. Ada kehilangan gelas lah gitu dan lain sebagainya. Dan ini sudah tidak mampu. Dan sebagai manusia biasa, saya kira sakit hati, kecewa, pasti bisa terjadi. Ya, karena bagaimana dia diperlakukan dengan begitu sangat tidak manusiawi. Bahkan ada rencana pembunuhan buat dia. Dia mungkin bisa bermain pada waktu itu, gamenya itu menyakitkan mereka. Ya, dia bisa aja meracun mereka pelan-pelan. Atau memasukkan mereka ke dalam penjara. Buru-buru dia memperkenalkan diri. Lu gak tahu siapa gua. Lu gak tahu selama ini bagaimana gua menderita. Bagaimana saya menjadi seorang budak. Bagaimana saya menjadi seorang narapidana. Bagaimana saya meringkuk dalam penjara. Saya difitnah oleh istri Potifar. Dia bongkar semuanya itu. Tidak. Tapi dia tidak mengungkit itu sama sekali. Jadi kekuasaan yang dia punya. Kesempatan yang dia miliki. Tidak disalahgunakan. Dan dia terbebas, maksudnya mampu melewati godaan kekuasaan ini. Berapa banyak orang akhirnya balas dendam kepada orang yang mereka kasihi. Oleh karena mereka pernah dikecewakan, oleh karena mereka pernah disakiti. Makanya saya nggak tahu film-film Korea, drakor. Kalau telenovela kan selalu pasti di akhirnya balas dendam ya. Sinetron Indonesia pun seperti itu. Kalau drakor saya nggak tahu. Kalau telenovela dulu saya pernah nonton, ya, zaman baheula. Lalu kemudian ya sinetron Indonesia mungkin 15 tahun saya udah nggak tahu sinetron. Sama sekali. Jadi saya udah nggak tahu lagi, 15 tahun atau 20 tahun lah. Nah, drakor kan familiar banget ya drakor. Tapi saya nggak tahu sama sekali bagaimana kisahnya dan kayak apa saya nggak tahu. Apakah ada balas dendam di situ. Tapi pada umumnya sinetron, telenovela itu selalu ada endingnya balas dendam gitu kan. Lalu kemudian wow pesta gitu. Ya, kebahagiaan endingnya. Nah, kalau kita melihat di sini dia tidak melakukan telenovela di situ. Ya, menyakiti terlebih dahulu, lalu kemudian membuat mereka menderita, menyusahkan mereka, balas dendam dan lain sebagainya. Tapi tidak juga dengan sinetron. Yusuf itu ternyata sinetronnya cuma menutup diri, menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. Ya, nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa Yusuf mampu menghadapi dan melewati 3 godaan ini? Saya persingkat ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi godaan penderitaan. Yang kedua, godaan hidup nyaman dan seksualitas. Yang ketiga adalah godaan kekuasaan. Dia bisa memanfaatkan itu untuk menghancurkan orang-orang yang pernah menyakiti dia. Dan kekuasaan itu ternyata mampu dilewati tanpa menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Kenapa dia mampu melewati godaan itu? Saya judulnya doang ya Bapak Ibu. Supaya nggak panjang. Karena ini sebenarnya bisa 3 kali khotbah Bapak Ibu. Ya 3 kali khotbah. Ada 5 yang saya catat Bapak Ibu. Kenapa dia mampu melewati godaan itu? Yang pertama, ayat boleh dicatat Bapak Ibu dan ayatnya juga saya catat. Karena kalau saya jabarkan nanti 2 jam lagi kelihatannya. Yang pertama adalah dia lebih takut kepada Tuhan daripada bos dan masa depan. Ya, dia lebih takut kepada Tuhan daripada bos dan masa depan. Kejadian 39 ayat 8 sampai 10, ayat 7 sampai 10. Jadi dia tidak takut kepada Potifar, kedap istri Potifar, dia tidak takut kepada penjara, dia tidak takut kepada penderitaan dan lain, tetapi justru dia lebih takut kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena Yusuf itu memiliki kepribadian yang kuat. Ya, dia memiliki kepribadian yang kuat dan tangguh, tidak mencela-mencela, tidak mudah dipengaruhi, tidak seorang yang tidak berpendirian, dia seorang yang tangguh. Nah, dan memang hal seperti ini dibutuhkan, ya. Maaf anak-anak muda, saya mungkin pernah menyinggung ini. Saya mengikuti satu podcast yang membahas tentang
Sebenarnya mereka awalnya membahas tentang pemilu, tapi kemudian ada tercetus seorang ahli mengatakan begini. Sekarang ini yang paling banyak mengikuti pemilu itu adalah Gen Z dan Gen Milenium. Dibedain ya. Generasi Milenium dan generasi Z. Nah, tetapi yang sangat disayangkan adalah generasi Z dan Milenium itu terlalu sibuk dengan gadget mereka, sebagian besar gitu. Dan mereka tidak terbiasa dia menghadapi tantangan-tantangan. Sehingga mereka mengatakan, mereka terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Jadi mental mereka akhirnya kalah dibandingkan dengan generasi sebelum milenium dan Gen Z. Jadi mereka bukan pejuang-pejuang yang tangguh. Mereka itu punya mental apa ya? Enggak kuat lah, kerupuk gitu. Ya saya harap di sini tidak begitu, di tempat lain seperti itu gitu. Ketika menghadapi tantangan persoalan, mereka lebih memilih untuk kalah, mundur, berhenti, putus asa, seteres. Mereka tidak mencoba untuk berjuang dan mengevaluasi diri. Dan itu sebabnya, mungkin ingat ada pernah pembicara mengatakan begini, banyak perusahaan sulit untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kondite yang kurang baik. Nah yang muda saya tanya Ben tahu nggak kondite? Dia nggak tahu. Yang muda tahu nggak kondite apa? Ada yang tahu kondite nggak? Dulu pada saat saya masih anak remaja atau di kampung dengan keluarga saya, beberapa kali saya mendengar istilah bahkan orang tua saya mengatakan itu orang tidak punya kondite yang baik. Anak muda ada yang tahu kondite nggak? Nah nggak tahu tuh. Nah apa Pak? Nah, jadi kondite itu adalah mencerminkan kepribadian seseorang yang di dalamnya juga kemampuan untuk mengikuti dan taat kepada aturan dan tata tertib. Nah, jadi kalau ada orang melamar dalam perusahaan hasil psikotesnya konditenya nggak baik. Karena memang nanti repot. Kenapa repot? Karena nggak bisa mengikuti aturan. Tidak patuh kepada pimpinan carpe diem. Nah, itu realita yang dihadapi pada saat ini. Tetapi Yusuf terbentuk melalui satu proses. Ya, dan dia memiliki kepribadian yang kuat. Itu yang kedua. Panjang lagi nanti ya. Yang ketiga, dia adalah seorang yang bisa dipercaya. Ya, ketika dia berada di rumah Potifar, dia menjadi orang yang dipercaya. Ketika dia berada di penjara sebagai narapidana, dia pun menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya itu adalah memiliki integritas. Jadi kalau boleh kita mengatakan di sini, yang ketiga adalah dia adalah pribadi yang berintegritas kuat. Tadi berkepribadian kuat, sekarang punya integritas kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh uang, harta, kekayaan, situasi, dia tangguh. Yang keempat, ternyata Yusuf itu juga punya kasih yang begitu dalam. Ya, tadi punya kondite yang baik itu pasal 39 ayat 8, 40, ayat 40, pasal 40 ayat 16, ayat 25. Dan kemudian punya integritas yang baik itu Kejadian 39 ayat 3 sampai 6. Sekarang dia memiliki kasih yang begitu dalam dan kuat. Kenapa saya mengatakan dia memiliki kasih yang dalam dan kuat? Pasal 45 ayat 4 sampai 5. Dendam yang dia punya, sakit hati yang dia miliki, yang dia alami, kekecewaan yang pernah terjadi dalam dirinya, itu bisa ditutupi dengan kasih. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu menutupi segala sesuatu termasuk pelanggaran. Dan itu sebabnya dia sudah tidak tahan lagi. Dan kemudian dia mengatakan kepada mereka, marilah dekat-dekat dengan aku. Dia peluk satu persatu. Dia tidak mengatakan gua sebel sama lu, gua kecewa sama lo. Tapi sekarang apa boleh buat? Enggak begitu. Enggak ada kekecewaan yang muncul. Enggak ada kesebelan yang muncul. Tapi yang muncul adalah kasih yang begitu besar. Lagunya tadi ya. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari, dan seterusnya. Ya, kasih yang begitu besar. Nggak hafal saya lagunya soalnya. Nah,
Ini sesuatu yang luar biasa, dia punya kasih yang begitu besar melampaui segala sesuatu. Yang kelima Bapak Ibu, ternyata Yusuf itu bukan seorang yang arogan, tapi seorang yang bermurah hati. Bukan seorang yang arogan. Pasal 45 ayat 7 sampai 8, justru kalau saya melihat dari bagian lain, Yusuf itu percaya bahwa segala sesuatu yang dia punya itu datangnya dari Tuhan. Nah ini, jadi segala sesuatu yang dia punya, ini yang kelima. Segala sesuatu yang dia punya, dia sadar itu dari Tuhan. Makanya dia mengatakan, Tuhanlah yang mengutus aku di sini untuk memelihara kehidupan kamu. Oleh karena Tuhanlah maka aku ditempatkan di sini. Jadi kesadaran bahwa itu semua berasal dari Tuhan, membuat dia tidak arogan, tidak sombong, tidak balas dendam. Tetapi menerima bahwa aku ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Dan orang yang seperti ini biasanya hidupnya bahagia. Karena dia tidak terikat oleh apapun juga yang bukan dari Tuhan. Tetapi justru dia berbahagia karena dia sadar. Makanya kalau kita melihat penderitaan Ayub itu kan memang luar biasa ya. Tapi justru dia mengatakan, dengan telanjang aku dilahirkan, maka dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, maka Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang seperti ini bahagia. Tapi memang ini tidak sulit Bapak Ibu. Tidak mudah. Karena otak kita ini akan terus diracunin. Kenapa begini? Tuhan, kok seperti ini Tuhan? Berat banget Tuhan, susah banget Tuhan dan segala macamnya. Membuat kita kehilangan semangat dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kelima hal ini mempengaruhi mindset Yusuf. Nih, coba kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu, ringkas. Kelima hal ini mempengaruhi mindset Yusuf sehingga dia mampu melahirkan 4 aspek penting. Makanya saya bilang tadi ini 3 khotbah Bapak Ibu. Dia mampu melahirkan 4 aspek penting dalam hidupnya. Dan keempat aspek penting ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang menjadikan dia menjadi orang yang hebat. 4, mungkin sering kita dengar Bapak Ibu. Yang pertama, jadi yang pertama adalah pola pikir. Ya, jadi keempat hal ini tadi